Nah, sahabat sawit, sekarang kita sudah bersama salah satu peneliti dari Pusat Penelitian Kelapa Sawit, yaitu Bapak Dr. M. Ansori Nasution. Kita dimulai tahun 1990, itu kita sudah melakukan riset biodiesel skala lab waktu itu, dan ada mengirim 2 orang sebenarnya peneliti PPKS untuk spesial belajar biodiesel. Karena waktu itu PPKS juga sudah berpikir bahwasanya biodiesel ini adalah masa depan sawit Indonesia, salah satunya seperti itu. Biodieselnya masuk dalam filter. Jadi filternya ini ya, filternya seperti ini dia. Oke. Nah, filternya seperti ini. Filter ini filter mobil sebenarnya. Mana tuh ada perusahaan yang bisa mengumpulin minyak goreng bekas gitu kan. Tinggal kirim ke kita, tinggal berapa biaya olahnya kan gitu. Kita udah ready sebenarnya. Oke, alatnya udah ada ya Pak? Udah ada. Halo sahabat sawit Nusantara, kembali lagi di channel Land Sawit. Seperti yang kita ketahui, kelapa sawit adalah primadona dari tanaman perkebunan Indonesia yang memiliki produk yaitu minyak kelapa sawit. Nah, minyak kelapa sawit ini dijadikan bahan baku dari ratusan produk turunannya, yaitu dari makanan, minuman, hingga bahan bakar. Nah, bahan bakar ini disebut juga dengan biodiesel. Mau tahu nggak cara pembuatan biodiesel? Ayo ikuti saya. Nah, sahabat sawit, sekarang kita sudah bersama salah satu peneliti dari Pusat Penelitian Kelapa Sawit, yaitu Bapak Dr. M. Ansori Nasution. Halo Pak, gimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Sehat. Oke, nah gini Pak, jadi kita itu pengen belajar tentang cara pembuatan biodiesel, sejarahnya, terus perkembangannya itu gimana Pak. Nah, seperti yang kita tahu, biodiesel ini kan sudah mandatori ya Pak dari pemerintah Indonesia sejak tahun 2016. Tapi campuran yang dipakai itu masih 20% minyak sawit dan sisanya itu masih solar ya Pak. Betul. Nah, di 2019 itu meningkat menjadi 30% minyak sawitnya, hingga saat ini ya Pak masih Betul. tetap 30%. Nah, boleh sharing nggak Pak, kira-kira perkembangan dari biodiesel di Indonesia sendiri itu seperti apa Pak? Oh, siap. Jadi biodiesel itu pertama bukan benda yang istimewa ya sebenarnya. Jadi si penemu mesin diesel itu, Rudolf Diesel, dia itu pakai minyak kacang tanah sebenarnya. Jadi tidak ada yang istimewa sebenarnya biodiesel ini. Hanya saja kalau biodiesel sekarang bentuknya sudah berubah dari minyak kacang tanah, dirubah sekarang itu jadi methyl ester namanya. Lebih, kalau bisa dibilang kalau fisiknya lebih encer lah dia daripada sebelumnya. PPKS sendiri sebenarnya sudah melakukan riset mengenai biodiesel di Indonesia sebenarnya. Kita dimulai tahun 1990, itu kita sudah melakukan riset biodiesel skala lab waktu itu, dan ada mengirim 2 orang sebenarnya peneliti PPKS untuk spesial belajar biodiesel. Karena waktu itu PPKS juga sudah berpikir bahwasanya biodiesel ini adalah masa depan sawit Indonesia, salah satunya seperti itu. Ada 2 orang dikirim ke Jerman sama dikirim ke Amerika untuk belajar spesial biodiesel. Kemudian tahun 2001 itu sudah kita pertama di PPKS di Indonesia lah ya, yang melaksanakan International Conference spesial untuk biodiesel. Kemudian kita 2003 kita pertama bangun inilah pabrik ini. Waktu itu masih 1 ton per batch. Sekarang kita sudah 3 ton per hari lah bisa keluar biodiesel dari pabrik kita ini. Kemudian 2005-2006 itu kita road test B10 waktu itu. Jadi 10% biodiesel Medan Jakarta. Kemudian kita terakhir ini kita sudah bisa B50, 50% biodieselnya. Kira-kira seperti itu. B50 berarti udah lebih tinggi dari yang mandatori pemerintah sebenarnya ya betul, Pak. Dan betul, ternyata betul. Risetnya udah berjalan lebih dari 20 tahun kalau di sini sendiri ya Pak. Betul ya, jadi PPK sudah lama. Jadi bukan guju-guju ada biodiesel enggak, PPK sudah lama seperti itu. Iya Pak. Kalau biodiesel yang di sini Pak, itu bahan bakunya pakai apa ya Pak? Ya, biodiesel yang kita bangun ini adalah multiple feedstock namanya. Jadi dari apapun bisa kita buat, bahkan minyak hewan pun bisa kita buat. Jadi kenapa bisa? Mau minyak jelantah, RBDPO, CPO dan sebagainya. Kenapa bisa? Karena memang proses biodiesel itu sederhana. Hanya mencampurkan minyak dengan metanol atau dengan alkohol, baru ditambah katalis.
Nah, katalis 1%, kecil lah sebenarnya. Itu udah jadi biodiesel, tinggal proses pencucian sama pemurniannya lah. Pengeringan dari airnya, udah selesai biodiesel. Jadi semua material bahan itu bisa dijadikan biodiesel. Bisa dijadikan biodiesel. Seperti itu. Cuma hanya saja kan kita harus melihat apakah ini bagusnya dari CPO ataukah dari turunannya. Itu harus ekonominya yang berbicara gitu. Apakah lebih untung mana? Karena kalau kita pakai CPO kan ada ketentuannya. Karena pembuatan biodiesel itu sebenarnya ada dua reaksi. Biodiesel FAME ya, ada dua reaksi yang besar, adalah reaksi transesterifikasi dan reaksi esterifikasi. Kalau transesterifikasi dia itu untuk reaksi yang asam lemak. Kalau dia ALB, asam lemak bebas, dia pakai esterifikasi. Itu bedanya. Jadi kalau kita dari CPU mungkin ada dua proses yang terkait. Makanya kita di sini ada dua reaktor yang kalau kita mau pakai CPU kita menggunakan dua reaktor yang berbeda. Nah, ini trans, ini esterifikasi gitu. Kira-kira seperti itu, Mbak. Mau jadi minyak dari minyak jelantah misalnya itu juga bisa. Kalau ini pabrik, tapi kalau skala lab kita udah bisa juga buat dari brondolan. Brondolan tanpa masuk pabrik kelapa sawit itu sudah jadi biodiesel. Jadi lebih unik lagi sebenarnya. Jadi gitu panen itu udah bisa langsung kita olah gitu. Iya, jadi biodiesel nanti tinggal kita, tapi itu prosesnya proses enzimatis. Dia proses biologis lah di situ. Kalau ini kan dia proses fisika kimia ya. Proses kimia. Kalau sana proses biologis. Gitu. Pak. Lalu Pak, kalau boleh dijelaskan Pak, yang di belakang kita ini sebenarnya apa sih Pak gitu? Mungkin kayaknya ada banyak drum-drum di sini kan, masing-masing itu apa dan mungkin prosesnya seperti apa? Jadi kalau proses biodiesel itu kan pertama dia adalah reaksi transesterifikasi lah boleh saya bilang ya. Artinya kita mencampurkan minyak sawit ditambah dengan metanol ditambah dengan katalis. Itu di reaktor dia. Ini reaktornya. Di mana reaktornya itu? Paling besar yang tinggi. Yang tinggi dan dia ada kondensornya, ada mixernya, itulah dia untuk untuk reaksi pertama. Setelah reaksikan, dia akan terjadi dua zat. Zat yang atas itu biodieselnya, yang bawah gliserolnya. Nah, ini harus kita pisahkan. Kita ambil dari bawah, terus kita ambil gliserol, kita masukkan ke dalam drum-drum ini, gliserol, kemudian lapisan atasnya, biodieselnya, kita masuk ke dalam tangki yang ini untuk diproses washing. Proses washing itu pencucian, jadi ada sisa-sisa katalis di dalam biodieselnya, ada sisa-sisa alkohol dan sebagainya, kita cuci, artinya kita serap kotorannya tadi, air, gliserol, katalis, sisa katalis itu masuk dalam air karena tingkat kelarutan benda-benda tadi itu lebih gampang larut dia di air. Setelah kita cuci, kita pisahkan lagi antara air dengan biodieselnya, kemudian biodieselnya kita pindahkan ke vacuum drying. Kenapa vacuum drying? Supaya sisa-sisa air tadi pencucian akan terserap ke udara pakai pemanas di situ. Habis di drying, biodieselnya masuk dalam filter. Jadi filternya filternya seperti ini dia. Filternya seperti ini. Filter ini filter mobil sebenarnya. Jadi kalau dia sudah lewat filter mobil, kotorannya tidak tersaring, ya kira-kira dia aman untuk masuk ke mobil. Kira-kira seperti itu, Mbak. Sederhana kan dia? Iya, berarti ini ya Pak biodieselnya. Ini terakhir penampung. Nanti kalau banyak kita letak di sini storage tank kita. Di storage tank. Iya.